Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Saputri dengan NPM 202115500151, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dengan pendidikan program studi pendidikan sejarah. Saya membahas presentasi mengenai ilmu kealaman dasar yang bertema sistem tata surya dan planet-planet yang ada di bumi ini. Nah, kan sebelum adanya sejarah, tahu adanya bumi, bulan, pasti itu disebabkan dengan kejadian prasejarah di mana manusia sama sekali belum mengenal huruf, terus belum bisa berinteraksi, berbicara. Itu sudah menyelidiki dan merenungi bentangan langit kelam, serta bertaburan benda-benda yang tampak tidak teraturan itu. Seiring dengan perkembangan serta akal pikiran manusia yang diikuti oleh kemajuan teknologi, pandangan terhadap alam semesta pun semakin luas, serta manusia berusaha mengenal alam semesta dengan baik dan banyak memakan waktu yang lebih lama. Selain waktu juga memakan tenaga, jiwa maupun materi, sehingga hasilnya yang luar biasa. Pengamatan ini pun sudah dilakukan jauh sebelum memasuki tahun Masehi. Pertama kali dilakukan penelitian itu oleh bangsa Cina dan di Asia Tengah, khususnya pengaruh pada navigasi dan pertanian. Mulai dari situlah para pengamat mulai menemukan objek-objek di langit, baik yang terlihat maupun tidak terlihat sama sekali. Nah, objek-objek itu pun disebut dengan planet. Rasa keinginan tahu manusia itu akan sesuatu kejadian bisa melahirkan sebuah teori. Teori ini pun menjadi dasar perkembangan ilmu mengenai terbentuknya sistem tata surya serta sistem alam semesta ini. Dan seiring berkembangnya pengetahuan tentang benda langit atau bisa juga disebut dengan ilmu astronomi, manusia melakukan banyak usaha, mulai dari memberi nama benda-benda angkasa, bahkan menghormatinya sebagai dewa-dewa yang berpengaruh terhadap kehidupan makhluk di bumi ini. Berdasarkan hasil temuannya seputar tata surya dan kemampuan membaca gerak-gerik langit, akhirnya bisa menentukan lama lahirnya, berapa lama hari serta bulan, tahun. Selain itu pun dengan memperhatikan letak bintang, perubahan letak matahari dan bulan, para petani pun dapat menentukan kapan dia bisa melakukan musim tanam tersebut. Nah, selanjutnya pun saya memasuki tentang teori pembentukan alam semesta. Kenapa sih harus membahas tentang terbentuknya alam semesta dan sistem tata surya? Karena di muka bumi ini juga tidak terlepas dari beberapa teori yang muncul dari para ahli. Para teori-teori pun yang dikemukakan oleh para ahli ini dilakukan dengan melakukan berbagai penelitian, pengamatan, serta percobaan, sehingga terbentuklah suatu teori. Nah, teori pembentukan alam semesta
Ada banyak. Yang pertama tentang teori Big Bang. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh A.B. Georges, yaitu seorang kosmolog yang berasal dari Belgia pada tahun 1927. Menurut Georges, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api, berukuran sangat kecil, memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi, dan memiliki suhu sekitar kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Sesaat sebelum terjadinya ledakan, gumpalan ini pun bertambah menjadi 1,75 cm. Semakin lama, ukurannya pun semakin bertambah, serta kecepatannya pun kecepatannya akan bertambah pada tepat detik 0 atau waktu mulainya ruang waktu tersebut. Gumpalan bola tersebut akan meledak dan memuntahkan isinya di alam semesta. Si ledakannya terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu, dan terjadi ledakan besar tersebut akan menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta yang nantinya membentuk seluruh materi pembangun di alam semesta. Tidak hanya atom hidrogen yang ikut terlempar keluar, lambat laun pun akan berkumpul untuk membentuk debu, awan hidrogen, atau bisa disebut juga dengan nebula. Nah, si nebula juga makin lama makin memadat dan memiliki suhu jutaan derajat Celcius. Nebula atau bisa juga disebut dengan awan hidrogen, inilah yang menjadi awal pembentuk bintang-bintang. Nah, si bintang-bintang nantinya juga berkumpul untuk membentuk kelompok yang kemudian disebut dengan galaksi. Dari galaksi inilah tempat lahirnya miliaran tata surya, dan salah satunya yang kita tinggali yaitu bumi. Yang kedua, ada teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika yang bernama Bundy, Gould, dan Hailey yang berasal dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Teori ini pun menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Nah, maksudnya alam semesta juga yang ada saat ini pun akan terus berkembang dalam keadaan tetap baik dari zaman dahulu ataupun beberapa waktu ke depannya nanti. Berdasarkan teori keadaan tetap ini, sudah dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom, hidrogen, hingga membentuk galaksi lama yang terus bergerak menjauhi kita dalam prosesnya. Teori ini berdasarkan pada prinsip kosmolog sempurna yang berisi bahwa alam semesta dimanapun serta kapanpun akan selalu sama. Terlebih, teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama, dan dapat dikatakan pula jika teori ini menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga pula usianya. Teori ini sangat populer pada awal abad ke-20, tetapi teori ini pun mengalami penolakan oleh sebagian besar kosmolog profesional hingga ilmuwan yang lainnya. Dikarenakan ada bukti bahwa suatu kebenaran mengenai teori Big Bang serta usia dari alam semesta yang mempunyai batasan. Dan satu lagi yang menyebabkan teori keadaan tetap runtuh ini adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang telah diprediksi oleh
model yang berasal dari teori Big Bang ini. Dan yang kedua, membahas tentang teori pembentukan tata surya. Setelah teori pembentukan alam semesta, selanjutnya teori sistem tata surya itu bagaimana sih? Nah, sistem tata surya ini adalah sistem di mana bumi tempat tinggal manusia berada. Akan membahas tentang teori-teori bintang kembar, adanya teori bintang kembar, teori nebula, awan debu, pasang surut, dan planetesimal. Yang pertama akan membahas tentang teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini pun disebut dengan Little Lone. Teori ini mengemukakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi, tapi ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan menghancurkannya. Bintang yang hancur itu pun lalu berubah menjadi massa gas yang berputar-putar. Dikarenakan terus berputar, maka gas itu pun berubah dingin dan membentuk planet-planet. Sementara satu bintang lain pun bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Si matahari pun mampu menahan planet yang terbentuk dikarenakan memiliki kekuatan gravitasi. Dan planet-planet beredar menurut lintasannya mengelilingi matahari dikarenakan pembentukan tata surya ini adanya suatu benturan. Serta teori ini pun dikenal dengan teori ide benturan. Yang kedua ada nebula. Nah, si nebula diungkapkan bahwa pada awalnya sistem tata surya ini terbentuk dari suatu kabut tipis yang sangat luas. Si nebula ini memiliki massa gas yang bercahaya dan berputar-putar perlahan, yang kemudian secara berangsur-angsur berubah menjadi dingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola. Rotasinya yang semakin lama semakin kencang sehingga mengakibatkan bagian tengah dari massa tersebut jadi menggelembung dikarenakan lingkaran materi tersebut terlempar keluar. Teori nebula ini diketahui muncul pertama kali pada abad ke-18 yang diawali oleh pendapat dari seorang filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant. Pendapat si Immanuel ini mengenai tata surya yang terbentuk dari nebula pun kemudian diperkuat oleh Marquis de Laplace atau bisa disebut dengan Pierre Simon yang merupakan seorang astronom dari Prancis. Yang ketiga ada teori awan debu. Nah, teori awan debu ini dicetuskan oleh Fred L. Whipple yang merupakan seorang astronom asal Amerika Serikat. Selain diungkapkan oleh Fred L. Whipple, astronom Inggris yang bernama Fritz Halley dan astronom dari Swedia yang bernama Hans Alfvén yang mengungkapkan teori yang serupa dengan teori awan debu. Mereka berpendapat bahwa adanya matahari berputar dengan cepat serta piringan gas di sekelilingnya. Jika merujuk pada penelitian pada era modern, matahari dikatakan berputar kira-kira satu kali itu dalam 27 hari. Sedangkan hitungan yang mutakhirnya menunjukkan bahwa matahari primitif berputar lebih cepat sehingga memungkinkan terlemparnya bahan-bahan yang kemudian membentuk planet. Hal inilah yang mendukung teori-teori awan debu lain. Yang keempat ada teori pasang surut.
Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Sir James dan Sir Harold Jeffreys dari Inggris pada tahun 1918. James dan Jeffreys beranggapan bahwa kelahiran tata surya adalah suatu peristiwa yang langka, dikarenakan peristiwa ini terjadi saat matahari nyaris bersinggungan dengan sebuah bintang. Peristiwa ini disebabkan juga dikarenakan lidah matahari jadi berbentuk seperti cerutu, serta menjadi penjelasan yang sangat logis tentang ukuran planet yang berbeda dari satu sama lainnya. Yang kelima, ada teori planetesimal. Nah, teori planetesimal itu suatu benda padat kecil bergerak mengelilingi suatu inti yang bersifat gas. Teori ini juga mengemukakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintas di ruang angkasa dengan cepat dan berada sangat dekat dengan matahari, bintang yang melintas pun rupanya memiliki daya tarik yang besar sekali sehingga mengakibatkan pasang di bagian gas panas matahari, dikarenakan terdapatlah massa gas dari matahari yang terlempar keluar dan mulai mengorbit pada matahari. Nah, teori ini juga muncul pertama kali pada tahun 1900-an. Teori ini dikemukakan oleh seorang astronom yang bernama Forrest Ray Moulton serta seorang ahli geologi bernama Chamberlain dari Universitas Chicago. Teori ini juga didasarkan pada pengamatan bahwa beberapa bintang di langit nampak tidak pernah berhenti bergerak, serta suatu ketika bintang yang terus bergerak tersebut melintas sangat dekat dengan matahari. Lalu karena adanya gaya gravitasi, terjadilah gaya tarik menarik antara matahari bintang yang melintas tersebut. Terjadilah pasang yang mengakibatkan terbentuknya planet-planet. Planet yang terbentuk ini memungkinkan akan mengikuti bintang yang lewat tadi. Serta yang pembahasan selanjutnya ada sistem tata surya di alam semesta. Apa sih itu sistem tata surya? Suatu sistem organisasi yang teratur pada matahari. Nah, si matahari ini juga kan salah satu dari sekian bintang, dikarenakan dapat menghasilkan energi cahaya dari bima sakti yang menjadi pusat peredaran di tata surya. Matahari berputar pada porosnya sambil dikelilingi oleh planet yang masing-masing planet berputar pada sumbunya masing-masing. Adanya Venus merupakan salah satu planet yang berputar pada sumbu yang arahnya yang berlawanan arah dengan perputaran planet lainnya, sehingga planet Venus dan matahari terbit dari arah barat, sedangkan planet Pluto merupakan planet yang paling jauh dari matahari dengan jarak 7,56 miliar kilometer pada posisi jauh dan 5 miliar kilometer pada posisi dekat. Nah, adanya teori matahari sentris yang ditemukan oleh Kopernikus ditentang pada waktu itu oleh kalangan gereja yang meyakini kebenaran tentang bumi sentris. Pada tahun 1609, Galileo menemukan teleskop yang mendukung teori Kopernikus ini. Melalui teleskopnya terlihat Saturnus dilingkari gelang-gelang satelit, kemudian pindah ke planet Venus dan menarik kesimpulannya bahwa bumi serta semua planet lain berputar mengelilingi matahari.
Nah, si matahari bersama sistem tata surya mengedari galaksi Bima Sakti di dalam garis edarnya dengan kecepatan 240 km per detik. Untuk sekali edar dan kembali ke posisi semula, matahari memerlukan waktu 200.000 tahun. Posisi benda angkasa setelah melakukan peredaran tidak akan sama persis dengan posisi awal saat sebelum, tetapi mengalami pergeseran. Matahari pun menjadi sumber tenaga di lingkungan tata surya. Nah, matahari memiliki 3 lapisan kulit. Yang pertama ada fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang pertama inti. Inti ini bagian paling dalam matahari, suhunya mencapai 16 juta derajat Celcius. Lapisan inilah yang disebut dengan reaksi fusi berlangsung. Kemudian energi hasil reaksi tersebut dipancarkan keluar secara radiasi. Yang kedua, adanya fotosfer. Fotosfer atau lapisan cahaya merupakan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km. Lapisan inilah yang memancarkan cahayanya sangat kuat, serta suhu di fotosfer diperkirakan kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, suatu benda memancarkan cahaya berwarna kuning sesuai dengan cahaya matahari yang berwarna kekuningan. Yang ketiga ada kromosfer. Merupakan lapisan gas di atas fotosfer yang tebalnya kurang lebih 16.000 km. Kromosfer sering disebut juga dengan lapisan atmosfer matahari di lapisan bawah. Dekat dengan fotosfer, suhunya diperkirakan kurang lebih 4.000 derajat Celcius. Semakin ke atas suhunya semakin tinggi. Kromosfer hanya dapat dilihat saat terjadinya gerhana matahari total. Pada saat itu, kromosfer tampak seperti gelang atau cincin yang berwarna merah. Bagian terakhir yaitu korona, lapisan matahari yang paling luar, serta disebut juga atmosfer matahari bagian luar. Si korona memiliki lapisan gas yang sangat tipis. Si gas tersebut tampak seperti mahkota putih yang cemerlang yang mengelilingi matahari. Oleh karena itu, lapisan gasnya itu disebut dengan korona. Korona pun memiliki arti yang artinya mahkota. Bentuk korona selalu berubah-ubah. Tebalnya pun diperkirakan kurang lebih 2.500.000 km dengan suhu mencapai 1 juta derajat Celcius. Korona dapat diamati setiap saat dengan menggunakan teleskop kronograf. Matahari berputar kurang lebih 25,4 hari di bumi setiap putaran dan mempunyai gravitasi 27,9 kali gravitasi bumi. Pasti matahari memiliki manfaat. Yang pertama, berfungsi sangat penting bagi bumi, di mana energi matahari telah membuat bumi tetap hangat untuk kehidupan, membuat udara dan air yang bersirkulasi, serta tumbuhan bisa berfotosintesis. Yang kedua, sumber energi panas. Energi yang terkandung dalam batu bara dan minyak bumi itu berasal dari matahari. Yang ketiga, mengontrol stabilitas peredaran bumi, yang berarti juga mengontrol terjadinya siang malam dan mengontrol planet lainnya. Yang keempat, matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif
sel surya dan panel surya dapat menghasilkan energi listrik. Pembahasan selanjutnya mengenai planet. Planet itu ada planet bagian dalam serta bagian luar. Yang pertama membahas tentang bagian dalam. 4 planet bagian dalam itu ada Venus, Bumi, dan Mars. Keempatnya memiliki komposisi batuan yang padat, hampir tidak mempunyai satelit, dan tidak mempunyai sistem cincin. Dari ketiga tersebut memiliki atmosfer. Semuanya memiliki kawah meteor dan sifat-sifat permukaan tektonis seperti gunung berapi serta lembah pecahan. Planet yang letaknya di antara matahari dan bumi ialah Merkurius dan Venus, yang juga disebut dengan planet inferior. Yang pertama itu planet Merkurius. Merkurius paling dekat dengan matahari dengan jarak kurang lebih 150 juta kilometer hitungan dalam satu satuan atmosfer. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit. Periode revolusinya 88 hari, rotasinya 59 hari dengan suhu permukaan bagian terangnya sebesar 5000 derajat Celcius. Selanjutnya ada Venus. Venus merupakan planet yang terang setelah matahari dan bulan. Planet ini mempunyai periode revolusi sekitar 224 hari, berdiameter 0,91 kali diameter bumi, dan berjarak 108 juta kilometer ke matahari. Atmosfernya 9 kali lebih padat dari bumi. Venus juga planet yang sangat panas, jaraknya dengan bumi sangat dekat, membuat manusia sangat tertarik untuk menyelidikinya. Yang ketiga adanya bumi. Jarak rata-rata antara bumi dan matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Periode revolusi bumi 365,25 hari, atau bisa dibulatkan jadi 366 hari. Bentuk bumi ini mendekati bulatan. Dalam praktiknya, bentuk bumi dianggap bulat dengan jari-jari 6.371 km berputar pada sumbunya dari barat ke timur dengan kecepatan sudut yang sangat konstan. Eksentrisitas orbitnya mencapai 0,017, artinya di mana garis edar bumi mendekati lingkaran. Bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan, dan merupakan benda paling padat dalam tata surya. Dari 70% bagian bumi ditutup oleh air, sedangkan 30%-nya ditutup oleh daratan. Atmosfer bumi sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya, dikarenakan oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Dan selanjutnya juga ada Mars. Planet ini jarak rata-ratanya dengan matahari 1,52 SA, yang bisa disamakan dengan 228 juta kilometer. Periode revolusinya itu 687 hari, dan rotasinya dan eksentrisitas orbitnya 0,093. Warna si Mars ini warnanya merah yang berasal dari warna kara tanah yang
mengandung besi. Cuacanya pun cerah pada malam dikarenakan lapisan atmosfernya sangat tipis. Bagian selanjutnya ada planet-planet bagian luar. Keempat planet bagian luar ini juga disebut dengan planet raksasa gas. Planet-planet bagian luar ada Jupiter dan Saturnus, sebagian besar mengandung hidrogen dan helium. Terus Uranus dan Neptunus memiliki proporsi es yang lebih besar. Sampai astronom mengusulkan bahwa keduanya dikategorikan sebagai raksasa es. Keempat raksasa gas ini memiliki cincin, meski hanya sistem cincin Saturnus yang dapat dilihat dengan mudah dari bumi. Yang pertama itu ada Jupiter. Rata-rata jarak planet Jupiter dengan matahari itu 780 juta kilometer. Eksentrisitas orbit Jupiter 0,048 dengan periode revolusi 11,86 tahun. Si Jupiter berukuran paling besar dalam tata surya. Terus sumbunya dengan periode rotasi 9 jam 50 menit. Memiliki 17 buah satelit. Selanjutnya ada Saturnus. Nah, Saturnus ini dihiasi oleh cincin serta gelang yang indah, memiliki 9 satelit, yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Dion, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, dan Phoebe. Rata-rata jaraknya 1425 juta kilometer. Beda jarak antar. Selanjutnya juga ada Uranus. Uranus ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781. Nah, pada tahun 1977 ditemukannya cincin yang melilit di Uranus. Uranus memiliki 5 satelit, yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Jarak rata-ratanya ke matahari sejauh 2.880 juta kilometer. Eksentrisitasnya 0,047, periode rotasi 10 jam 8 menit, dan periode revolusi 84 tahun. Selanjutnya ada Neptunus. Nah, di sini si Neptunus memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Triton adalah salah satunya satelit besar yang orbitnya terbalik. Jarak rata-rata Venus ke matahari itu kan 30,07 SA. Sedangkan si Neptunus, kembaran planet Uranus, orbitnya hampir membentuk lingkaran dengan eksentritas orbit 0,09, periode revolusinya 164,8 tahun. Masanya 17,3 kali dari massa bumi dan berdiameter 50.000 km. Neptunus juga didampingi beberapa planet minor pada orbitnya yang disebut dengan Trojan Neptunus. Selanjutnya ada Pluto. Nah, kan awalnya si Pluto ini juga disebut dengan planet. Pluto ditemukan oleh Clyde
Tom Beach pada tahun 1931. Jarak rata-rata Pluto ke matahari 5.920 juta kilometer. Periode revolusinya 248 tahun. Dengan eksentrisitas 0,249, memiliki satu satelit yang bernama Charon. Beberapa ahli astronomi meragukan Pluto sebagai planet dan cenderung sebuah satelit Neptunus yang sudah terlepas. Selanjutnya ada asteroid. Di antara kelompok planet dalam dan planet luar terdapat suatu jarak pemisah yang sangat lebar. Nah, para astronom menduga di daerah perbatasan itu masih terdapat sebuah planet yang belum bisa ditemukan. Kemudian mereka berlomba-lomba melakukan perburuan, di mana semua peneliti itu berpendapat bahwa yang dicari itu memiliki sinar yang sangat lemah sehingga tidak terlihat tanpa menggunakan teropong. Sekitar pada tahun 1801, seorang astronom dari Pulau Sisilia melihat suatu cahaya bergerak dari malam ke malam di daerah perburuannya. Dikarenakan sinar itu terus bergerak, ia yakin bahwa benda itu bukan bintang tetapi sebuah planet baru. Nah, kemudian diberi nama sebagai Ceres, diambil dari nama pelayan Dewa Dewi menurut cerita kuno rakyat Sisilia. Ceres berukuran sangat kecil. Menurutnya ukuran planetnya yaitu 3.000 km dan sama sekali tidak memiliki udara di sekitarnya. Selain itu pun, tidak lama kemudian para pakar berhasil menemukan 3 buah planet lagi dan masing-masing kemudian diberi nama Pallas, Juno, dan Vesta. Selanjutnya ada komet. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani yang artinya bintang berekor. Diberi nama demikian dikarenakan pertama kali muncul dengan sinar terang sambil membawa ekor cahaya yang sangat panjang. Nah, komet bergerak mengelilingi matahari. Garis lintasnya melonjong melewati lintasan setiap planet yang terdapat dalam keluarga matahari dan terus menjulur ke angkasa luar. Terus ada meteor. Si meteor ini pun si komet adalah benda langit maaf tadi saya kurang fokus, saya ulang tentang penjelasan komet pada yang selanjutnya. Komet adalah benda langit yang terbentuk dari pecahan bulat yang sangat kecil terus bercampur gas yang sangat tipis, sehingga komet hanya memiliki gas gravitasi yang sangat lemah. Bila sebuah komet melewati planet, maka planet itu akan menariknya keluar dari garis lintasnya.
Pada suatu waktu, seorang astronom bernama Edmund Halley menemukan sebuah benda yang bergerak di antara bintang-bintang dari malam ke malam. Terus benda ini pun agak berbeda dari planet, dikarenakan sepanjang perjalanannya selalu diikuti sejalur cahaya yang panjang seperti ekor. Lama kelamaan benda itu pun semakin jelas, dikarenakan semakin dekat dengan matahari, maka dia yakin bahwa benda itu bukan planet tetapi komet, dan diberi nama komet Halley. Kenapa sih dinamakan komet Halley? Karena komet yang sangat terkenal, cahaya yang sangat terang, terus mempunyai ekor panjang. Nah, kemunculannya ini diketahui pertama kali pada tahun 1066. Setiap 76 tahun dia selalu muncul kembali, dan terakhir kali muncul pada tahun 1866. Nah, selanjutnya ada meteor. Meteor itu bintang berekor. Meteor adalah bintang yang sangat kecil bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Meteor berada jauh dari bumi sehingga kita tidak mungkin dapat melihatnya. Ketika melintas dekat dengan bumi dan memasuki atmosfer, kita akan melihatnya berbentuk seperti cahaya. Cahaya itu timbul dikarenakan bergesek dengan lapisan udara di bumi, sehingga meteor bergerak sangat cepat ketika memasuki lapisan udara di bumi itu. Benda ini menjadi panas, terbakar, dan menyala. Itulah yang menyebabkan timbulnya jalur cahaya di langit selama beberapa detik, kemudian menghilang begitu saja dikarenakan hancur. Nah, kebanyakan meteor bergerak mengelilingi matahari secara berkelompok ketika bumi dalam lintasannya melewati sebuah kelompok meteor. Kita akan melihat suatu pertunjukan tahi bintang yang sangat indah. Keadaan ini sering terjadi di bulan Agustus. Si meteor terus bergerak membentuk jalur cahaya melintas di langit selama beberapa detik, lalu kemudian hilang begitu saja. Orang tua zaman dahulu menyebut benda semacam itu yaitu tahi bintang. Sedangkan para astronom menyebutnya ialah meteor yang berarti bintang beralih. Di sini saya menyimpulkan bahwa dalam pembentukan alam semesta dan tata surya terdapat beberapa teori mendasari tentang bagaimana pembentukan alam semesta, tata surya. Terus teori yang populer ini adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta awalnya sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil, memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Nah, si gumpalan itu pun meledak dan memuntahkan isinya di dalam alam semesta ini. Terus sesudah terbentuknya alam semesta serta galaksi, lalu berbentuklah sistem tata surya, di mana tempat tinggal kita itu yaitu salah satunya bumi. Dalam pembentukan tata surya juga berdasarkan pada teori-teori dari para ilmuwan seperti teori nebula, bintang kembar, planetesimal, terus ada teori nebula.
teori ide benturan dan lain-lain. Sistem tata surya merupakan sistem yang terorganisasi. Pada matahari sangat puas sebagai pusat edar yang dikelilingi oleh planet, satelit, asteroid, komet, serta meteor. Semua pengikut matahari pun bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan garis edar masing-masing di bawah pengaruh gaya gravitasi matahari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penjelasan banyak kekurangan dan tidak terlalu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.